Itu bukan dia melakukan, tapi adalah Allah dan rohnya. gitu. Rohnya jangan kamu hilangin. Rohnya jangan kamu hilangin. Aduh, ini mau nipu ini. Rohnya mau dihilangin. Aduh. Udah ya, udah. Ini mau 378 ini bakal penipuan ini. Lepaskan titel nabinya. Sudah gugur. Yesus ternyata Loh, Pak RT Anda pun aja nggak udah jadi. salah kok. Anda memakai satu ayat untuk masalah penipuan. Jadi begini Bang Juma. Pasal penipuan. Sebentar. Aduh, ini ya. Jadi gini ya. Sebentar. Kasih waktu saya bicara. Jadi gini. Iya, silakan. Allah di dalam kisah para rasul itu kan tentunya kan tulisan Lukas dong, tulisan Paulus dong. Allah yang dimaksud di situ itu berbeda dengan konsep Allah dalam Al-Qur'an. Iya, memang Allah yang dimaksud sebentar. Itu Iya, sebentar. Sabar gini. Allah yang dimaksud di sini itu nanti dijelaskan lagi nanti di Kisah Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, itu dia. Kisah 10 ayat 38. Nah. Jadi begini, Allah di sini Allah melakukan mujizat untuk Yesus itu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Jadi tidak merujuk kepada Allah saja. Ada Roh Kudusnya. Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini juga Allah. Karena Roh Kudus ini lu enggak. gila memang. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi faktanya dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata yang melakukan itu adalah Roh Allah yang membangkitkan. Roh Allah, Roma 8:11. Roh Allah. Tukang tipu. Jangan nipu, Bang Luga. Jangan nipu. Makanya yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Karena Yesus itu adalah kurir. Yesus itu kurir, dia duta. Salah, karena Roh Kudus turun atas nama Yesus. Setan-setan cuma takut sama nama Yesus. Iya, karena Yesus utusan Tuhan. Oh, salah dong. Kan dalam nama Yesus. Kan atas nama dia. Atas nama dia berarti dirinya dong. Karena dia adalah utusan sebagai anak tunggal, bukan sebagai nabi. Gitu dong. Dia utusan. Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Bapa atau Roh Allah? Jawab. Kuasa Allah. Salah lagi. Aduh, salah lagi kau. Yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kenapa salah? Yesus itu Bapa, Roh Kudus dengan Yesus itu Tritunggal, ketiganya itu satu. Makanya Tritunggal Allah. Nggak ada. Allah yang punya otoritas tertinggi. Salah. Allah yang karena kalau tanpa tidak bisa. Bapa tidak bisa gini ya. Bapa tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Bapa nggak bisa. Bapa tidak bisa membuat mujizat kalau nggak ada Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus nggak ngasih kuasa ke Bapa nggak bisa. Hati-hati lo ngomong. Ada di mana ya? datanya? Oh, ada dong. Kan Roh Kudus turun atas nama Yesus. Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Artinya tanpa nama Yesus, Bapa tidak bisa utus Roh Kudus. Coba bacakan saya. Yohanes 14 ayat 26. Bacakan saya, Bang Luga. Baca dulu dong tentang Roh Kudus ini. Bacakan saya di Yohanes 16 nomor 13. Baca dong. Ayo, Bang. Jangan cuma cop aja. Baca dong, kayak tadi bagus kan, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, kena tabo pantat panci kan. Sekarang baca Yohanes 16 nomor 13 coba. Ayo bang, semangat. Bang Dua pasti bisa. Ayo. Bang Luga pasti bisa, yuk. Luga! Ini yang mau hadapi saya offline. Aku buat mencret tepung. Lari dari acara nanti kalau Bang Luga mau ketemu saya. Ayo Bang Luga. Ayo. Baca Yohanes 16 nomor 13. Ayo. Baca. Tetapi apabila ia datang. Baca. Cepat. Ya, baca.
yaitu roh kebenaran, dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dia tidak sebab iya, kenapa? sebab baca dong. Sebab Roh Kudus gini, Roh Kudus memang tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi kuasa itu berasal dari dirinya. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Roh Kudus turut ke Bapa. Tapi satu hal, dengar ya, satu hal, ya. Roh Kudus menandakan berak kau, berak di mana kau? Ya. Roh Kudus tunduk kepada Bapa, betul. Roh Kudus mengikuti perintah Bapa. Sudah selesai. Roh Kudus itu hanyalah malaikat yang diutus oleh Tuhan sampai dia tidak bisa berkata-kata dari diri sendiri. Dia juga kurir sama seperti Roh Kudus itu tidak pernah meminta kuasa ke Bapaknya. ini telah dikatakan Roh Kudus tidak pernah meminta kuasa ke sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus akan berkata sesuai dengan segala sesuatu yang didengarnya. Didengar dari siapa? Dari majikan. Roh Kudus hanya kurir. Luga, ini yang menghadapi saya offline. Ketemu saya semua garpu sendok yang pernah saudara telan keluar nanti lewat celana. Gimana sih? Roh Kudus Tuhan. Kalau sekolah kau, aku ajar nanti kau. Bodoh. Bajigur. Bodoh kali kau diajarin. Ini nih, sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu baca Mazmur 33 nomor 9. Ini baru Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ternyata Roh Kudus tidak bisa memberi perintah. Roh Kudus hanya mendengar, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Yesus gugur jadi Tuhan, Roh Kudus juga gugur. Tinggal satu Tuhan, tinggal Allah. Moderator jangan demikian dong. Keren. Roh Kudus gugur, Yesus gugur, tinggal satu Tuhan. Kau diam kau cuma. Kau diam dulu. Kaluga. Kalau nggak mau di mute ngomongnya dua arah. Jangan guru lagi ngomong. Iya, gantian bicaranya. Sekarang saya bicara ya. Nah, oke. Ya udah. Ya diam kau. Oke. Saya bicara. Ya diam ya. Gini ya. Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, betul. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari sendirinya, betul. Saya setuju sama kamu. Roh Kudus itu disuruh oleh Bapa, betul. Tapi satu hal, kamu harus tahu ini. Roh Kudus itu tidak pernah menerima kuasa dari Bapa karena dia besar di dalamnya. Itu kau belajar kau sekolah kau cuma sekolah kau. Coba tunjukkan dalilnya. Tidak menerima kuasa dari Bapa. Coba tunjukkan dalilnya. Kurang pintar kau. Berkuasa atas dirinya mana Makanya dalilnya? Kau cari, jangan pemalas kau. Kau suruh orang nyari lagi. Kau cari, jangan malas kau. Sekolah kau. Enggak bodoh ada kali nih dalilnya. anak satu ini. Jadi saudara Luga mengajarkan jemaatnya ajaran yang tidak benar karena Anda sudah mengakui Roh Kudus memang tunduk kepada Bapa. Sekolah, segala sesuatu yang tunduk kepada Allah itu bukan Tuhan. Kurir. Roh Kudus itu kurir dia. JNT. Ini yang menghadapi saya offline, mencret deh. Kenapa itu Luga suaranya? Ngamuk dia. Host dia. Ngamuk, kesetrum listrik dia. Kesetrum listrik. Makasih saudaraku. Raman Dayapati. Syukran. Allahu Akbar. Nangis Bang Luga. Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Ternyata hanya kurir dia. Kan dari dulu kan dia bilang sekolah itu penting. Supaya jangan jadi begini. Gagal jadi Tuhan. Roh Kudus gagal jadi Tuhan. Belajar. Jadi RT aja kagak Gagal bisa.
Aduh. Wah, kalau ini mah gua lipat ini mah. Makanya nggak ada perlawanan gua lihat ini. Memang gua harus lawan Zakir Naik ini. Ini kalau kayak begini mah kelas TikTok. Aduh, parah. Jadi mulai hari ini Bang Luga jangan pernah lagi Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, ya. Roh Kudus itu hanya kurir. Roh Kudus itu istrinya Bapak, istrinya Bapak. Roh Kudus itu istrinya, lu tahu istri. Semakin gila. Roh Kudus istri katanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Roh Kudus istrinya Tuhan. Makanya kotor lah. Aduh, parah. Ayo Kurang teman-teman. pintar ini jujur. Ayo. Diambil dulu teman-teman. Saya mau bikin kopi dulu. Makruf aduh, dia menuhankan kurir. Dan ternyata apalagi gue mau lawan model. Aduh, udah bukan kelas gue cuma Zakir Naik ya. Kalau Zakir Naik boleh lah. Bintang yang gue Bung Karno. Kalau ini aduh main TikTok. Apa coba? Aduh, tukang sayur suruh mau lawan gua. Kalau Zakir Naik boleh lah. Dukung debat saya dengan Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi kalau itu keren. Teman-teman Kristen melalui nabi kalian, Roh Kudus itu adalah bini dari Tuhan kalian Theos. Betul itu istrinya memang betul. Makanya saya bilang Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Dia sumber kuasa itu, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun, bukan kalau Bapa turun. Maka kau baca Alkitab itu, jangan suka-suka kau. Kucampakan nanti kau cuma sama Sidon ditanku, nanti kau penjarakan nanti kalian di neraka sana. Bandel kali, diajarin kau suka. Makanya kan aku nasihatin dari dulu, kau sekolah. Kalau kau nggak punya uang sekolah, kau bilang kami bisa biayain kau biar kamu sekolahnya lebih tinggi. Jadi kayak begini kan, jadi tukang sayur kau, Bang Bakwan. Gorengan putih bu nanti mau pakai. Roh Kudus itu istrinya Theos. Gimana ceritanya? Iya betul. Aduh, parah. Oke. Stop ya, jangan bercanda ya. Aku jelasin dulu ya. Stop jangan bercanda. Jadi gini, kenapa Roh Kudus itu istrinya? Karena begini Juma, Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa. Sama seperti seorang istri. Istri itu tunduk kepada suami. Tetapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh suami, yang tidak bisa dilakukan oleh suami bisa dilakukan istri, yaitu melahirkan rahim. Roh Kudus itu seperti rahim. Dia menerima sperma. Nah, Bapa juga bisa menyuruh Roh Kudus, tapi kuasa itu ada di dalam Roh Kudus itu. Makanya wanita itu kan sumber kekuatan. Karena Bapa itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Roh Kudus. Sama itu kebalikannya, Yesus juga. Yesus sebagai anak, sebagai firman. Makanya manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Jadi kalau Roh Kudus itu perempuan benar, karena memang tanpa Roh Kudus Bapa tidak bisa menjadikan langit dan bumi. Sama seperti suami. Tanpa perempuan juga laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Roh Kudus itu tunduk kepada Bapa, tetapi sumber kuasa ada pada Roh Kudus, bukan ada pada Bapa. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar 7 obor, dan itulah ke-7 roh Allah. 7 roh Allah ini sumber, karena wujudnya aja udah api. Api itu udah sumber dari kuasa. Bapa bukan sumber kuasa, tetapi memang Bapa adalah pemimpin, leader dalam Allah Tritunggal. Dia adalah pemikiran. Yesus adalah perkataan, sinar, dan Roh Kudus adalah roh dari Bapa itu. Roh dari Bapa itu adalah sebenarnya gambaran dari seorang perempuan. Makanya perempuan itu memiliki rahim. Laki-laki tidak punya rahim. Artinya tanpa perempuan, laki-laki pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa laki-laki, perempuan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang disebut Tritunggal. Paham kau? Sekolah masalahnya. Aku ini udah siapa S4. Bang Loga? Apa? Yang ngajarin ngomong gitu siapa? Nabi. Makanya kita ini udah kelasnya Nabi, bukan kelas guru-guru. Kalau guru-guru kan STT, doktor teologi, Joshua TU, apa itu guru. Kami ini kelasnya Nabi udah ketemu Tuhan, udah ke sorga, udah ke neraka, udah kita tahu kondisi kalian di sana. Iya. Paham? Jadi level kenabian Luga dengan Paulus sama nggak? Jadi gini, kalau Anda bertanya mengenai saya dengan Paulus, jadi gini, di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tua. Itu 12 rasul murid Yesus, salah satunya itu 24 tua-tua. Ini adalah 12 rasul akhir zaman. Saya adalah rasul. Dan Tuhan bilang bahwa 12 rasul akhir zaman itu paling banyak di Indonesia.
Jelas. Kalau bom-bom masuk juga kategori rasul, bom-bom atau cuma nabi? Oh, nggak masuk dong. Emang bom siapa? Bom guru Katanya dia. palsu. Oh, Nggak masuk. bom guru palsu bukan nabi dia. Nggak masuk. Apa kacau lu gak? Bukan. Dia cuma guru palsu dan pendeta. Oh, kalau ini Congorpedia, nabi juga dia kan? CP. Siapa tuh? Congorpedia si CP. Iya. Christian Prince. Oh, yang buka-buka komal itu. Iya. Sama Itu juga. guru-guru palsu semua. Makanya grupnya dia nggak bisa gabung sama grup saya karena Nabi itu ngeri. Kalau Nabi itu kan udah memang utusan Tuhan. Kalau guru palsu ini kan kita nggak tahu nih utusannya Lucifer atau siapa. Kita nggak tahu. Tapi Kalau si saya kiamat memang ngaku udah rasul jelas. juga. Saya udah punya Rolls Royce di surga. Kiamat ngaku rasul juga. Oh, dia. itu ikut-ikutan saya itu. Jangan ikut-ikutan saya deh. Jangan ikut-ikutan saya deh. Izin. Nah, sebenarnya malas kalau kiamat ide-ide itu saya dicuri, saya sebenarnya nggak mau. kiamat itu apa dia? Memang benar nabi bukan? Guru Si palsu. Oh, guru palsu juga. Guru palsu. Lima mau Guru bertanya sama Bang Luga. Iya, silakan Bunda, silakan. Minta Bang dalil Luga. sama dia karena beliau ini nabinya Kristen. Iya, Bang Iya. Luga. Hmm. Bang Luga, Ya, masih silakan. ingat Bunda nggak? Bunda mau bertanya, saya mau bertanya nih. Silakan. Definisi rasul itu apa tuh? Boleh. Jadi gini, kalau rasul itu adalah seorang nabi juga. Rasul itu udah pasti nabi. Tetapi dia bukan hanya sebagai nabi, tapi dia juga menyebarkan. Dia membuka wilayah-wilayah baru dari pemberitaan Injil. Enggak, yang saya Dia nabi, tanya tapi dia nggak definisi cukup cuma rasul nabi, itu tapi dia apa? juga ikut Definisi Utusan, rasul itu utusan. apa? Utusan. Kalau nabi? utusan yang diutus. Nabi utusan. Kalau nabi itu adalah Kalau rasul itu definisinya apa? Rasul itu definisinya apa dan berasal dari Kalau bahasa rasul mana? itu yang diutus penyampai firman Tuhan. Kalau nabi itu penyampai firman Tuhan, kalau rasul penyampai firman Tuhan juga sekaligus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Artinya mereka buka-buka gereja, buka-buka wilayah baru. Tapi kalau nabi nggak bisa buka gereja, dia cuma dengar sampaikan. Kalau rasul itu dia udah dengar, lalu dia mengerjakan, dia ikut memberitakan Injil, dia ikut memenangkan jiwa seperti itu. Nah, saya ini termasuk rasul karena selain daripada mendengarkan, saya juga membuka gereja seperti itu. Yang membawa risalah kekristenan selama ini di Indonesia siapa? Rasul apa? Iya, Yang membawa inilah risalah seperti Rasul Nomensen kan? kekristenan Rasul Nomensen yang bawa Injil ke tanah Batak, Nomensen. Dia rasul juga. Rasul itu definisinya aja, nggak usah panjang-panjang. Definisi rasul itu apa? Ya kan saya bilang tadi, orang yang diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oh iya. Tapi kalau nabi, orang yang disuruh Tuhan cuma menyampaikan perkataannya. Kalau menyampaikan sama mengerjakan kan beda. Kalau nabi menyampaikan, kalau rasul mengerjakan juga, menyampaikan juga. Jadi dia ikut kerja gitu loh. Rasul itu Sama-sama bahasa utusan itu mana sama. tuh, Bang Luga? Rasul itu bahasa mana itu? Itu nggak penting lah, nggak terlalu penting lah bahas-bahas mau bahasa Cina kayak mau Tapi bahasa Hongkong, itu nggak terlalu dibaca penting. nanti orang nggak Habis ngerti. waktu saya nanti. Enggak, dibaca tiap Nggak, hari. nggak terlalu Rasul. penting Tapi itu. bahasa mana? Iya, Rasul itu apostel, bahasa Inggris dari bahasa Ibrani juga ada kok itu. Oke, makasih Ibrani gini banyak. ya. Ibrani, Makasih, Bang, Arab Luga, itu yang satu baik, rumpun. ya kan? Dengerin ya. Ibrani dengan Arab itu satu rumpun ya. Arab itu adalah anak dari bini kedua. Jadi nggak usah sok-sok bawa Arab karena anak itu juga tetap Enggak anak ada yang sok-sok. fokus Katanya ke situ aja. enggak ada Ya, yang Arab sok-sok. dengan Israel itu satu rumpun, bahasanya mirip-mirip. Aduh, bahasa Arab dengan Israel itu mirip-mirip. Allah, Elohim sama, mirip-mirip dia karena satu rumpun. Saya tanggapi ya Bang udah. Luga, Bang Luga. Udah puas Walaupun saya. Tolong yang lain, cuma aja. Kan saya yang ngurusin orang gila kayak gini. Walaupun bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu Yang satu lain, yang rumpun, lain. tetapi Jangan nanya-nanya yang nggak Rasul- penting.
Rasul dalam bahasa Ibrani itu enggak sama dengan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Cari itu remis Syriah. ini. Cari remis ini. Antara Rasul dengan Syriah itu jauh Kalau sekali. nggak usah ngebahas itu kucing, kita di Enggak, sini lu yang debat ngebahas aja. tadi. Ngapain sih debat masalah kata Rasul aja lu Lu ributin? bilang serumpun. Yang nggak penting-penting. Enggak. Yang lain aja, yang lain ya. Ini enggak Yang lain. serumpun. Ketuanan juga dia. Berisik banget sih lo. Enggak gua. Jadi Kalau untuk posisi kosakata ini enggak serumpun. Antara Posisi- Rasul dengan Syriah itu jauh-jauh sekali. Saya sedang tidak mau membahas itu. Saya sedang tidak mau bahas topik itu. Kita Tapi ketuhanan kenapa Yesus lu saja, bawa biar paham dulu berdasarnya. Jangan kemana-mana dulu. Antara Rasul dengan Saliyah itu beda. Bandel nih anak saya nih, diajarin. Masa kau bilang serumpun dari mana? Ya udah Rasul terserah kau lah. Ya, Berisik silakan, amat. silakan, Saya mau Gurunda. bahas ketuhanan Yesus di Ya, sini. silakan Gurunda. Luga kenabian kamu Yang lain, sama yang lain. kenabian kamu sama Pauzang gimana? Karena Pauzang mengaku pernah berpuasa 40 hari 40 malam sama seperti Yesus. Nah, Anda kan nggak pernah puasa 40 hari 40 malam karena perut Anda buncit. Jadi kurang lebih Pernah. Saya berpuasa berminggu-minggu pernah. enggak, siapa yang lebih siapa tingkat kenabiannya lebih diakui Yesus, Pauzang apa Luga Tambunan? Silakan. Berpuasa tidak menjadikan seseorang menjadi nabi. Ya, banyak yang puasa 40 hari ya, dukun-dukun juga yang puasa. Jadi Paujang itu bukan nabi. Paujang hanya sebatas guru atau penginjil. Beda kelasnya. Guru dan